Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa juga, marilah kita panjatkan salawat dan salam kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada hari ini, hari Ahad, tanggal 12 September 2021, bertepatan pada tanggal 5 Safar 1443 Hijriah, kita telah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian akan dilanjutkan kajian rutin yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Zulkarnain Al-Maduri. Beliau merupakan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pondok Gede, dan beliau juga merupakan dai lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah. Sebelum memulai kajian pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca lafaz basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Zul, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Jemaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh MC, nama saya Zulkarnain Al-Maduri, artinya embel-embelnya Maduri, itu orang Madura gitu. Dari Pulau Garam, Madura. Saya pernah bertahun-tahun keliling Indonesia membina masyarakat Islam di daerah tertinggal dan daerah transmigrasi. Di samping juga meningkatkan kualitas keimanan saudara-saudara kita di daerah transmigrasi yang banyak digarap oleh non-muslim agar mereka meninggalkan agamanya. Itu yang dilakukan oleh musuh-musuh kita di luar sana. Tugas semacam itu dibebankan dan diberikan kepada saya oleh PP Muhammadiyah
yaitu sejak tahun 1989 sampai 2007 mengabdi sebagai dai Lembaga Dakwah Khusus Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kalau kita amati dari perjalanan dakwah saya ini, penyebab utama umat Islam mudah terpengaruh di samping karena kelemahan akidah juga permasalahan ibadah. Mereka tidak tahu pasti ibadah yang diamalkan itu, demikian juga penghayatan terhadap ibadah. Mereka hanya tahu melaksanakan ibadah, tetapi mereka tidak pernah tahu hakikat dari ibadah itu sendiri. Tidak pernah tahu nikmatnya mengamalkan ibadah, terutama salat. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu yus'alu anhu al-'abdu yawmal qiyamah as-shalah. Pertama kali kelak yang akan ditanyakan kepada seorang hamba di hari kiamat as-shalah, yaitu salat. Idza sa'a salatuhu, kalau salatnya jelek, sa'a sa'iru amali, pasti seluruh amalnya jelek. Kalau di dalam hadis wa idza fasadat, jadi ada yang menggunakan fasadat, ada yang menggunakan sa' itu dalam hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad. Ada yang menggunakan kata-kata fasadat. Apabila rusak salatnya, rusak seluruh amal ibadahnya. Wa in saluhat, kalau salatnya baik, saluhat sa'iru amalihi, pasti baik seluruh salatnya. Di sini menunjukkan bahwa seorang hamba kelak baru akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkaitan dengan salat, dan ketergantungan seluruh amal ubudiyah kita itu terletak pada salat. Jadi kalau salatnya jelek, kita tidak bisa banyak berharap dari salat yang kita kerjakan itu. Hajinya, puasanya, dan amal-amal lainnya sangat tergantung kepada salat yang kita kerjakan. Ketika sudah dinyatakan salatnya tidak baik oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di hadis yang lainnya, salat itu dikembalikan lagi kepada mereka yang salat, atau dilemparkan ke muka mereka yang sedang salat itu oleh Allah Subhanahu wa taala, karena salat yang diamalkan oleh kita tidak sesuai dengan yang diamanahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat erat sekali ketergantungan salat kita itu, ketergantungan seluruh amal perbuatan kita itu kepada salat. Sehingga sangat dituntut kita
ittiba' Rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca dua buku ini ada berita resmi Muhammadiyah, kemudian ada himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah. Kalau buku seperti ini masih butuh syarah, butuh penjelasan berkaitan dengan yang dimuat oleh buku Tarjih Muhammadiyah. Dulu saya pernah bincang-bincang dengan Allahyarham Buya Yunhar Ilyas berkaitan dengan sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di himpunan putusan Tarjih. Kalau himpunan putusan Tarjih ini sangat membutuhkan penjelasan yang lengkap agar setiap pembaca bisa mengerti benar bagaimana cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dampak dari salat yang salah itu sudah pasti tidak akan menciptakan kepribadian yang baik. Kalau dilihat dalam hadis-hadis selanjutnya, seseorang itu ditentukan salatnya, apakah dia orang baik atau tidak. Kalau sesuai dengan yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari tata caranya, bacaannya, atau kaifiat-kaifiatnya, itu pengaruhnya besar terhadap perilaku kita. Lah kan banyak itu ustadz orang yang menggunakan amal ibadahnya dengan begitu husuknya sampai jidatnya hitam, tapi korupsi. Banyak juga orang yang melaksanakan sholat tidak henti-hentinya siang malam, tapi tetap saja berbuat maksiat. Tetapi sering melukai tetangganya, sering menyakiti lingkungannya. Penyebabnya apa? Salat. Meskipun mereka melaksanakan salat dengan khusyuk, kalau tidak sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu tentunya tidak akan memberikan dampak kepada kita, Pak. Kalau kita baca ini hadis dari Malik bin Al-Huwairis, beliau seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya hadis ini banyak. Kalau kita lihat dalam aplikasi ini, begitu banyaknya hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan pentingnya kita melaksanakan sholat. Ketika diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irji'u ila ahlikum fa'allimuhum wa muruhum wa sallu kama ra'aitumuni usalli, fa idza hadaratis salatu falyu'addan lakum ahadukum wal yu'ammakum akbarukum. Itu asalnya ya. Tetapi yang paling penting di sini kalimat wasallu kama ra'aitumuni usolli. Jika diartikan dari depan, irji'u, kembalilah, ila ahlikum, pada keluarga kalian. Itu perintah kepada Malik tadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa muruhum, dan
perintahkan kepada mereka, wasallu kama ra'aitumuni usolli. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kadang-kadang orang yang tidak paham hadis ini, wah itu berarti ada perintah membaca usolli, karena ada kata usolli di belakang. Wasallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku sedang melaksanakan salat. Ini menunjukkan bahwa setiap pribadi muslim diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat sesuai dengan yang diperagakan oleh Rasulullah. Mulai dari niatnya, tata cara angkat tangan, jangan disangka bahwa gerak-gerak Rasulullah di dalam sholat itu tidak ada perintahnya. Apapun gerak di dalam sholat yang dipertontonkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya pada waktu itu, lewat peragaan sholat yang diamalkan beliau ketika sholat, itu adalah tata cara sholat yang benar. Tidak boleh seorang muslim mengada-ngadakan tata cara sholat sendiri. Ini dalam tata cara, mulai dari takbiratul ihram, angkat tangan, sampai salam, itu harus sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya banyak orang menulis kitab. Ada kitab Sifatus Salatun Nabi Ka'annaka Taraha Minat Takbir Ila Taslim, ta'lif Syekh Nasruddin Albani. Ada lagi sifat salat Nabi yang ditulis oleh Syekh bin Baz. Ada sifat salat Nabi yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Banyak sifat salat Nabi itu. Artinya perlu dibaca seluruhnya. Sifat-sifat salat Nabi. Ada berbagai macam kitab fikih. Kalau di Indonesia kita mengenal pedoman salat yang ditulis oleh Ustadz Abdul Qadir Hasan. Pedoman salat yang ditulis oleh Profesor Dr. Hasbi Asy-Siddiqi. Banyak itu, Pak. Tapi juga ada buku-buku sholat yang ditulis sembarangan, dijual di pinggir-pinggir jalan itu. Mulai dari tata cara sholat sampai bacaan sholat tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang perlu kita teladani, perlu kita contoh di sini adalah sifat sholat Nabi. Kalau kita baca sifat sholat Nabi yang ditulis oleh Syekh Nasruddin Albani, didahului oleh perkataan 4 mazhab. Apa maksudnya beliau mendahului penulisannya dengan perkataan 4 mazhab? 4 mazhab memerintahkan kepada kita agar kita berpegang teguh dengan pegangan imam-imam mazhab. Jadi berpegang teguh dengan pegangannya imam-imam mazhab, yaitu dari madzhabul arba, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas. Kalau Anas bin Malik itu sahabat Nabi, Malik bin Anas adalah seorang tabi'i, tokoh mazhab. Kalau kita lihat di dalam kitab Al-Muwatta yang disusun oleh Imam Malik itu ada sekitar 3.000 hadis. Ya, 3.000 hadis. Kalau kita buka juga kitab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i,
yang disebut dengan Al-Aum. Di situ juga terdapat sekitar 3.000 hadis yang disyarah oleh Al-Baqillani terkait dengan hadis-hadis yang melewati jalur hingga sampai pada Imam Syafi'i. Ada bab solat di dalamnya, termasuk bab tahara. Kemudian yang paling banyak meriwayatkan hadis dari keempat imam ini menggunakan sistem musnad, yaitu per sahabat Nabi, adalah Imam Ahmad bin Hanbal yang hidup sesudah Imam Syafi'i dan merupakan murid Imam Syafi'i. Itu dari guru ke murid, murid ke guru. Kalau kita lihat mulai dari Imam Abu Hanifah, beliau yang meninggal terpenjara di rumahnya ya, karena tidak mau menjadi hakim, diminta oleh negara jadi hakim, tidak mau. Diberi uang oleh pemerintah pada waktu enggak mau. Kalau sekarang Pak, ulama suka sekali kalau ada uang rebutan gitu. Kalau enggak dikasih, protes. Justru Imam Abu Hanifah tidak seperti itu. Nah, keempat imam ini kalau kita lihat mulai dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Ahmad bin Hanbal, menginginkan yang sama agar tidak mengikuti jejak-jejak mereka yang dikhawatirkan masih ada kesalahan, tapi harus mengikuti jejak para ulama hadis. Perlunya memegang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keempat imam ini memerintahkan kita mengikuti para ulama-ulama hadis atau ahlul hadis. Kalau di dalam hadis 73 golongan itu, sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Umatku akan pecah 73 golongan. Kulluhum finnar. Seluruhnya di dalam neraka. Illa wahidah. Melainkan satu saja yang masuk surga. Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka itu ya Rasulullah? Makana ana alaihi al-yaum wa ashabi. Yaitu orang-orang yang ikut aku pada hari ini dan sahabat-sahabatku. Jadi kalau ingin selamat, solatnya di dunia dan akhirat, mengantar kita ke akhirat dengan benar, itu mengikuti tata cara solat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di YouTube tuh ada pertanyaan, apakah kita melihat Rasulullah? Apakah kita harus ikut Rasulullah? Ada ustadz begitu. Seperti tidak dibuka pikirannya. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mewariskan hadis yang seharusnya hadis itu dipelajari oleh kita sehingga kita mengetahui persis kedudukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang selamat tadi siapa? Al-Jamaah. Siapa Al-Jamaah itu? Firqatun Najiyah, yaitu kelompok yang selamat. Siapa kelompok yang selamat itu? Sawadul A'dham, kelompok yang besar dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah Sawadul A'dham itu? Al-ulama ahlul hadis, yaitu ulama-ulama ahlul hadis. Karena mereka tidak akan mengamalkan amalan melainkan mengikuti tata cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Pak yang bisa selamat. Jadi kalau dilihat di buku Tarjih ini dari awal sampai akhir,
berkaitan dengan sholat, kita dituntut untuk mengikuti gerak-gerak Rasulullah, gambaran-gambaran bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat itu. Tidak sembarangan kita di dalam melaksanakan sholat. Ketika ditanya, tahukah kalian, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Ahmad, yaitu syarik min sholatihi, orang yang mencuri dalam sholatnya. Jadi ada pencuri dalam sholat, mencuri dalam sholatnya. Siapa yang mencuri dalam sholatnya itu? Lam yutimma ruku'aha wa sujudaha, yaitu orang yang tidak sempurna rukuknya dan sujudnya. Itu orang yang mencuri dalam sholat. Biasanya cepat banget ketika melaksanakan sholat, tidak kontrol, asal melaksanakan sholat. Padahal Bapak, kalau kita pahami tata cara sholat Rasulullah, ketika baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu kan pelan satu persatu, ayat demi ayat dibaca. Suratnya juga begitu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tadi imamnya itu pas baca surat Al-Waqi'ah ya. Kalau saya itu di masjid saya, Masjid Muhammadiyah, itu surat Al-Waqi'ah dibaca tuntas. Kami kalau Jumat ada bacaan khusus Jumat, yaitu bacaan yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari Jumat subuh, Jumat subuh. Biasanya yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama surat Alif Lam Mim Sajadah. Yang kedua Hal Ata 'alal Insan Adz-Dzahr. Itu biasa dibaca oleh saya setiap Jumat subuh. Tetapi kalau dicoba di masjid lain, aduh siapa tuh ustadznya? Lama banget. Karena nggak biasa, Pak. Dimanjakan dengan sholat seperti kereta api jurusan Jakarta-Surabaya. Cepet banget sholatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang tarawih 23 rakaat tuh hanya 6 menit. Lalu bagaimana bisa dikatakan sebagai umat Nabi, sedangkan Nabi tidak sedemikian melaksanakan sholat? Kalau kita melihat praktek Rasulullah itu sangat pelan. Bainal qiyam war ruku' wa bainar ruku' was sujud. Jadi antara qiyam dan ruku' panjangnya itu hampir sama. Tadi berapa menit Bapak itu? Rukuknya dengan qiyamnya. Enggak sama kan? Jauh. Rasulullah hampir sama. Bayangkan ketika Ibnu Abbas itu sholat kepada Rasulullah, bermakmum pada Rasulullah, beliau sampai menyangka, oh sebentar lagi ini Rasulullah selesai baca surat Al-Baqarah saja mungkin ruku. Ternyata tidak, Pak. Dilanjut ke surat An-Nisa. Dilanjut ke surat Al-Imran, baru sujud beliau itu. Dan sujudnya hampir sama dengan lama berdirinya. Jadi kalau kita, ini cara sholat Rasulullah ya. Jadi kalau kita merasa sebagai pecinta Rasulullah, ya amalannya harus sama persisnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang akan menjadi kunci surga. Kalau dibuka itu surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah.
Jadi di dalam ayat ini Ibnu Katsir tuh menafsirkan dengan kalimat hadhil ayatul karimah hakimatun ala kulli man ad'a mahabbatallah wa laysa ala tariqatil muhammadiyah bi annahum kadibun fi da'wah. Ada Muhammadiyahnya tadi. Jadi di zaman Ibnu Katsir sudah ada Muhammadiyah. Oh, begitu saya sebut yang bukan Muhammadiyah, bukan Islam, marah semuanya itu. Bapak setuju nggak yang bukan Muhammadiyah, bukan Islam? Setuju nggak? Saya setuju, Pak. Karena tidak mungkin kalau bukan pengikut Muhammad itu masuk Islam. Coba ayatnya tadi, hadisnya ya, tafsirnya Ibnu Katsir. Saya tafsirkan nih. Hadhil ayatul karimah. Ini adalah ayat yang mulia, hakimatun ala kulli man ad'a mahabbatallah. Yaitu sebagai penjelasan kepada setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah. Wa laisa ala tariqatil muhammadiyah, dan tidak menempuh tata cara Nabi Muhammad, kadibun fi dakwah, dusta pengakuannya sebagai orang yang cinta kepada Rasulullah. Otomatis Pak, yang namanya Muslim harus ikut siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ikut Nabi Muhammad, artinya bukan Muslim, Pak. Ini lepas dari organisasi ya. Lepas dari organisasi. Definisi Muhammadiyah menurut Ibnu Katsir. Coba ayat lagi lainnya yang wal takum minkum ummatun yad'un ilal khair. Yukhbirullahu ta'ala an hadhil ummatal muhammadiyah bi annahum khairul umam. Apa kata Ibnu Katsir? Yukhbirullahu ta'ala an hadhil ummatul muhammadiyah bi annahum khairul umam. Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang Muhammadiyah bi annahum khairul umam, bahwa Muhammadiyah itu adalah sebaik-baik umat. Nah, ini perlu nih yang Muhammadiyah benar-benar menjadi umat yang baik. Artinya mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya dalam bentuk ucapan, membuktikan bahwa kita ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru bisa disebut Muhammadiyah. Artinya di dalam sholat kita itu harus sesuai benar dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita baca syarahnya, kana sahabatu radhiyallahu anhum harisina ala itba'il hadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kulli syai'in wa naqlihi liman ba'dahum la siyaman salatil lati hiya imaduddin. Disebutkan bahwa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gemar sekali mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap amalan-amalannya, dan orang-orang sesudahnya mencontoh para sahabat sebelumnya. Ini kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditiru oleh sahabat. Kita juga dituntut mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti mereka yang konsisten mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengikuti Rasulullah ini perintah mulai dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, tabi'in terus sampai pengikut kepada kita, itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti inilah disebut dengan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Jadi kita nanti akan mendapatkan predikat radhiyallahu anhum wa radu'an.
manakala kita tetap berada pada jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah salat, Pak. Nah, kemudian la siyama sholatil lati hiya imaduddin. Terutama salat yang dikenal dengan yaitu tiang agama, salat wajib yang wajib dikerjakan. Sudah selayaknya kita mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bergeser dari cara-cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Pak baru bisa akan membawa diri kita kepada Allah dengan selamat, masuk pada kategori umat yang 73 golongan dengan benar tadi. Karena konsisten memegang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyaknya sekarang umat tergelincir dari kebenaran karena perintahnya bukan mengikuti Rasulullah, tapi mengikuti selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimuliakan oleh mereka sebagaimana memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu penyebab utama kehancuran umat. Jadi di sini masalah salat tidak bisa kita anggap main-main, harus mencontoh yang diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak lepas dari cara-cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mulai dari takbir tadi, takbirnya saja. Mulai dari niatnya harus sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Berdirinya, gerak tangannya, rukuknya pelan, Pak. Jadi kalau tadi itu hampir sama ya. Dibiasakan, ditradisikan dalam kebiasaan kita. Kita itu ala bisa karena biasa, Pak. Ya bisa karena biasa. Kalau kita dibiasakan salah, ya akhirnya sholat kita tidak ada yang benar, salah terus. Bacaan iftitah yang umum di sini, bacaan iftitah apa yang dibaca? Ya? Allahumma ba'id baini. Pernah mencoba yang panjang enggak? Yang enggak harus sholat malam, Pak. Kalau ditarjih bisa juga dibaca sholat. Ya ditarjih itu bisa dibaca misalnya seperti wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin atau wa ana minal muslimin Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka dhalamtu nafsi wa ataraftu bidambi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil ahlaki. Itu juga dihafal, Pak. Ada lagi itu iftitah Allahumma ja'al fi qalbi nuran, banyak ya, bermacam-macam. Ada yang pendek subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu amalan-amalan Rasulullah semuanya dihafal, Pak. Sehingga ngerti benar, kita tahu persis bahwa kita ini adalah umat Nabi. Tidak diisi diri kita melainkan dengan warisan-warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diamalkan oleh kita melainkan amalan-amalan Rasulullah. Coba mengapa Rasulullah misalnya membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli? Ada yang tahu enggak? Kenapa? Mengapa kemudian meninggalkan yang lain lalu sampai beliau wafat yang dibaca itu? Kenapa? Itu karena turunnya surat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sejak turun ayat itu Rasulullah membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli sampai beliau meninggal. Itulah kemudian ditarjih oleh Muhammadiyah, fatwa tarjih Muhammadiyah yang rajih itu adalah bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Apakah boleh membaca yang lain? Boleh selama ada tuntunan dari Rasulullah.
Misalnya membaca Subhana Rabbiyal Azim. Kalau tetangga sebelah Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Ada hadisnya itu, cuman kedudukan hadisnya lemah. Itu Pak, di antara gambaran secara umum, insya Allah kalau nanti ada kesempatan lain lagi ya, itu gambar secara umum saja dari saya mengenai salat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pembukaan, iftitah dari kajian saya tentang salat Nabi. Mungkin kalau digambarkan secara keseluruhan itu memang butuh waktu. Saya pernah mengajarkan ini, Pak, itu pembahasan memakan waktu sampai 3 bulan. Mengulang sholatnya warga kita Muhammadiyah di pasar rumput gitu. Jadi terpaksa bapak-bapak dan ibu-ibu di situ disuruh praktek sholat lagi. Ya dengan harapan mereka bisa sholat dengan benar. Ketika kita salah di dalam melaksanakan sholat, Pak, tak bisa berharap. Puasa kita juga nggak diterima gitu. Ketergantungannya dengan sholat kuat. Hajinya juga kita nggak bisa diterima. Kan tadi dikatakan, idza sa'a sholatu sa'a sa'iru amali. Kalau jelek sholatnya, jelek seluruh amalnya. Terus apa yang bisa kita harapkan kalau sudah jelek seluruh amal kita? Tidak ada, Pak, melainkan dengan kembali memperbaiki sholat-sholat kita. Itu baru bisa mengembalikan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya sholat ini harus ada kontrol yang benar dari kita. Walaupun sholat sendirian, jangan karena banyak orang yang melihat kemudian kita memperbaiki sholat, di rumah sholatnya tidak sesuai dengan sunnah. Lebih-lebih di rumah kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sholat yang benar ini dari Rasulnya seperti ini. Itu yang bisa membawa kita bahagia di dunia dan akhirat. Jadi kalau kita kaji seluruh kerusakan moral di alam semesta ini dari umat Islam, penyebab datangnya bencana itu adalah sholat. Sholat yang tidak baik itulah akan membimbing orang menjadi tidak baik. Karena pengaruh sholat, coba Pak, kalau kita penghayatan terhadap sholat, ini penghayatan terhadap sholat, mulai dari takbir misalnya, Allahu Akbar, yang terlintas pada diri kita apa? Yang terlintas bahwa kita adalah hamba Allah yang sangat kecil, yang tak ada artinya di sisi Allah jika kita tidak mengamalkan perintah Allah. Ketika kita membaca surat atau membaca iftitah itu, kita mohon kepada Allah agar bisa dijauhkan dari dosa sebagaimana jauhnya barat dan timur. Memaknai bahwa kita berharap menjadi orang yang tazkiyatun nufus, bersih dari segala bentuk dosa. Kemudian yang ketiga, ketika kita baca Al-Fatihah, bagaimana penghayatan kita terhadap Al-Fatihah itu? Dulu ada toko, Pak, ada toko Muhammadiyah di Sumeneb, di kampung saya, namanya Kiai Bahauddin Mudhari, pendiri Muhammadiyah di Sumeneb. Itu kalau sholat, Pak, mungkin insya Allah kalau jemaah di sini bermakmum kepada beliau, sholatnya bubar. Iya benar, Pak. Beliau kalau sholat duhur saja bisa 1 jam, Pak. Sholat duhur. Kalau sholat malam, pas tarawih dengan beliau, meskipun hanya 11 rakaat, mulai dari jam 8 malam, selesainya jam 1 malam. Ini beliau meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin pernah baca buku Kiai Bahauddin Mudhari, Dialog Islam Kristen. Itu tokoh dari Madura.
sehingga pendeta itu kalah. Jadi sholat itu bisa merubah kepribadian, dan sholat itu pula yang bisa mengundang rahmat Allah. Sholat itu pula yang bisa mengundang laknat Allah. Bisa menjadi rahmat, bisa menjadi laknat kepada kita. Bahkan dikatakan wan nasi ajmain, seluruh manusia akan mengutuknya kalau salat kita itu tidak benar, tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya memang perlu koreksi kita, introspeksi terkait dengan salat kita, apakah sudah memenuhi tata cara salat Rasulullah atau tidak, atau sebaliknya kita makin jauh dari Rasulullah, cara-cara Rasulullah di dalam mengamalkan amalan-amalan sholat. Itu Pak yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Mungkin bisa ditanya, lebih kurangnya nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Ustaz Sultan Hakim yang telah menyampaikan pembukaan materi mengenai sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya kami buka sesi tanya jawab. Kami buka sesi orang menanya. Mungkin ada jamaah yang ingin bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofyan, tinggal di rumah ini aja. Saya tanya masalah bacaan basmalah oleh imam. Pada waktu kita sholat jamaah, ada yang dibaca sir, ada yang dibaca lihat, ada yang ada yang juga. Bagi saya saya khawatir kalau sholat bacaan surat Al-Fatihah itu kan merupakan bacaan yang wajib dan harus benar bacanya. Kemudian saya khawatir kalau jalannya apa tidak dijalankan, itu kalau kemudian ternyata imam itu lupa tidak membaca basmalah, itu khawatir saya begitu Pak. Ini kekhawatiran saya jauh dari terjadi. Tapi kalau kita ada satu imam yang biasa membaca basmalah itu yang tidak sama sekali, dan ternyata imam itu tidak membaca basmalah, itu kemudian bagaimana cara mengantisipasi atau perasaan hati saya itu begini Pak. Saya khawatir imam itu tidak membaca basmalah. Saya kan tidak tahu imam itu baca atau tidak, karena memang tidak dijalankan, saya pun sama sekali tidak dijalankan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dibuka kitab salat Rasulullah, sifat salat Nabi, ya, termasuk ini Pak di berita resmi Muhammadiyah, antara yang menyaringkan bacaan basmalah dan yang tidak menyaringkan bacaan basmalah, kedua-duanya itu bisa dilakukan. Tetapi saya jelaskan dalilnya, ya. Dalil yang tidak membaca basmalah dan dalil yang mensyirkan bacaan basmalah, dalil yang menjaharkan bacaan basmalah. Jadi ada yang tidak membaca basmalah sama sekali, ada yang mensyirkan bacaan basmalah, ada yang menjaharkan bacaan basmalah. Kita mulai dari yang tidak membaca basmalah sama sekali. Itu terkait dengan
hadis, yaitu hadis qudsi. Qasamtu baini wa baina abdi nisfain. Jadi aku bagi surat ini antara aku dan hambaku dua bagian. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin hamidani abdi. Jadi apabila seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin hamidani abdi, hambaku memujiku. Yang dapat ditarik dari hadis ini apa, Pak? Yang ditarik dari hadis ini, Nabi tidak menyebut bismillah. Langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Imam Malik, beliau adalah mazhab Madinah. Beliau banyak bersahabat, berteman dengan tabi'in di Madinah. Kemudian juga Imam Abu Hanifah itu bertemu dengan sisa-sisa sahabat, sekitar 7 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu tidak menjadi jaminan bahwa beliau menemukan yang rajih. Kemudian Imam Malik di dalam mazhabnya seperti menyatakan atau memutuskan bahwasanya seharusnya seorang yang sedang sholat itu tidak mendahului alhamdulillahirabbil alamin dengan basmalah. Bukan mensirkan, meniadakan Imam Malik. Ini yang dianut oleh Imam Malik. Sedangkan Imam Syafi'i, kalau dilihat di dalam kitab kemudian kitab Ahkamul Quran yang ditulis oleh muridnya Imam Malik, Ibnul Arabi, Ahkamul Quran, sebenarnya Imam Syafi'i itu tidak pernah menyeringkan bacaan basmalah. Tetapi kemudian yang mencuat ke permukaan dari murid-murid Imam Syafi'i membaca basmalah. Kalau dibaca asik itu, Pak, kitab fikih itu. Siapa yang menyeringkan bacaan basmalah? Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal yaitu menulis sekitar lebih dari 40.000 hadis Nabi. Kalau Imam Syafi'i tadi hanya sekitar 3.225 hadis. Imam Ahmad bin Hanbal menulis sekitar 40.000 lebih hadis Nabi Muhammad SAW, dengan hadis yang diulang-ulang. Kalau di total, Pak, sebenarnya cuma 4.000 hadis gitu, karena diulang-ulang oleh Imam Ahmad jumlahnya 4.000 hadis. 40.000 hadis. Nah, berkaitan dengan bismillah ini yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Abu Hurairah dan dari Anas bin Malik. Hadisnya semua sama, Pak, berangkat dari Anas bin Malik. Baik yang menyaringkan ataupun yang tidak menyaringkan itu berangkat dari Anas bin Malik. Ada yang mengatakan yasirruna bismillahirrahmanirrahim. Mereka mengesirkan bacaan bismillah. Ada la yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang dari Abu Hurairah yaqra'una bismillahirrahmanirrahim, atau yaqra'u bismillahirrahmanirrahim dengan memperlambat bismillahirrahmanirrahim.
Itulah sebabnya kemudian Tarjih mengambil dua pendapat yang dianggap rajih oleh Tarjih Muhammadiyah itu, yang mengesirkan bacaan basmalah dan menyaringkan bacaan basmalah. Tidak merekomendasi yang tidak membaca bismillah. Karena juga itu Pak berkaitan dengan pembagian surat. Di dalam surat Al-Fatihah terjadi perbincangan panjang di tafsir-tafsir Ibnu Katsir ya, atau di tafsir Imam Tabari, yaitu Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Bayan, terkait dengan bacaan basmalah. Apakah bismillah itu masuk dalam bagian surat atau tidak? Sebagian besar dari kalangan ulama menyebut itu masuk bagian basmalah. Sebagian lagi mengatakan tidak masuk dalam Al-Fatihah. Dikatakan bismillah itu ayatun mustaqillatin, ayat yang berdiri sendiri. Jadi bismillah itu ayat yang berdiri sendiri. Tetapi ulama sepakat bismillah itu masuk ke dalam Al-Quran, yaitu dalam surat An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu Pak, suratnya An-Naml itu. Ketika Nabi Sulaiman mengirim burung hudhud, itu sepakat semua ulama, nggak ada perbedaan. Tapi khusus Al-Fatihah terjadi perselisihan pendapat. Nah, kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berpegang kepada keduanya saja, yaitu antara sir dan jahar. Apakah boleh imam baca jahar? Boleh, tidak dilarang. Kalau memandang sir cuma dari sisi hadis saja, Pak. Kalau hadis-hadis yang tidak jahar itu umumnya hadisnya datang dari hadis Bukhari dan Muslim. Tapi kalau hadis yang jahar itu di luar Bukhari dan Muslim, walaupun hadisnya sahih, sama-sama sahih. Sehingga tidak perlu diperbincangkan ya. Imam tadi baca bismillah kan? Baca itu. Baca Pak. Ya. Walaupun nanti ada salah seorang pengikut imam mazhab datang ke kita, imam mazhab, Imam Malik itu misalnya, tidak membaca basmalah, tidak bisa disalahkan itu. Karena mereka punya keyakinan bahwa Rasulullah sama sekali tidak membaca basmalah. Permasalahannya hadis yang sampai kepada kita itu bermacam-macam, Pak. Coba hadisnya Imam Bukhari, hadisnya Imam Muslim, hadisnya Imam Abu Daud, semua belum kita melakukan penelitian itu. Nah, ketika ada orang yang meneliti hadis tersebut dari kutubut tis'ah, justru diributkan, Pak, ramai. Misalnya seperti Syekh Nasruddin Albani yang membuat silsilah hadis sahih, silsilah hadis dhaif, silsilah hadis palsu, itu bikin semua silsilah beliau. Ada yang tidak puas dengan pernyataan beliau, diprotes dengan bahasa-bahasa kasar. Itu ulama saja saling bersitegang ya. Apalagi di kalangan awam gitu. Kita janganlah Pak larut dalam perdebatan seperti itu selama masih ada dalilnya dan dalilnya terbukti sahih, kita kerjakan. Dan tentu saja yang wajib menjadi imam, yang pertama sudah tahu kita, aqra'uhum Quran. Kalau sama Qurannya, sunnahnya sama sunnahnya, itu akbaruhum, yang lebih tua gitu.
Jadi ukurannya Quran, Sunnah, usia. Kalau keduanya sama, pengetahuannya usianya. Insya Allah kalau imam kita itu orang yang paham sunnah, nah itu sangat paham sunnah ya. Tidak mungkinlah Muhammadiyah kemudian menunjuk ini imam, gitu. Jadi imam nggak sembarangan. Kalau di Tebet tuh ada, itu sampai menggaji orang Pak jadi imam, ngambil dari Lipia suruh jadi imam di Masjid Muhammadiyah. Karena di situ tidak ada yang fasih baca Quran. Diundanglah dari masjid dari Lipia. Itu Masjid Muhammadiyah. Saudara-saudara kita yang teman-teman salafi itu yang dijadikan imam. Di Masjid Bukit Duri As-Sudairi juga menggaji imam yang dari salafi itu jadi imam di situ. Kemudian di Masjid Nurul Iman itu di Kebun Baru ya, di dekatnya kantor Partai Umat itu Masjid Muhammadiyah juga menggaji teman-teman salafi. Kira kita ini seharusnya Pak, kita ini di Muhammadiyah seharusnya punya kader-kader khusus yang hafal Quran. Ini perlu DKM-nya dan Muhammadiyahnya mengadakan kerjasama yang kuat untuk melahirkan kader-kader generasi Quran. Karena berangkatnya Islam itu dari kemampuan Al-Quran, Pak. Kalau sudah tidak mampu Qurannya, jangan berharap sebuah agama yang kita cintai ini akan berkemajuan, gitu. Sesuai dengan semboyan kita ya, berkemajuan. Mari kita berkemajuan di bidang keilmuan dan keagamaan, berkemajuan di bidang salat dengan benar-benar sunnah, berkemajuan di bidang hafalan, di sisi hafalan agar kita makin kuat hafalannya, kemampuannya di bidang hadis. Juga kalau perlu kita mulai dari hadis arba'in, punya kader-kader Muhammadiyah. Di sini ada SD Muhammadiyah ya Pak ya? Ada SD di Tangerang itu di Pasar Kamis, tahu kan ada pimpinan cabang Muhammadiyah itu. Saya 2 tahun membina Muhammadiyah sana. Itu Pak sekarang jadi sekolah unggulan. Sekolah unggulan karena apa? Di situ ada hafalan Quran, ekstrakurikulernya itu, dan matematika. Sehingga mereka yang mendaftar sekolah Muhammadiyah ini antri, Pak. Mungkin perlu juga di sini seperti itu. Itu barangkali Pak, jadi hanya sekedar rangsangan agar kita kalau masalah bismillah ini dengan bisa menggunakan kedua-duanya. Kalau memang yang menjadi pilihan disirkan ya kita sirkan. Umumnya kalau di Muhammadiyah itu disirkan. Walaupun kalau saya sholat di PP Muhammadiyah itu ada juga yang menyaringkan imamnya ini. Tapi ketika dilihat latar belakangnya, saya suka ini Pak, suka koreksi kalau ada imam sholat di PP Muhammadiyah ini. Mulai dari takbir, cara meletakkan tangan, itu diperhatikan nih dari mana ini orang. Itu bisa ketahuan Pak. Karena memang bidang saya itu di bidang tarjih. Dan saya selalu berkomunikasi dengan tokoh-tokoh tarjih di Muhammadiyah tingkat pusat, walaupun kedudukan saya cabang dan hanya sebagai dai. Selalu mengangkat isu-isu tarjih yang dijelaskan dari sisi ilmu hadis dengan tujuan setiap orang bisa mengerti ilmu hadis. Insya Allah nanti kalau misalnya saya masih diberi kesempatan, kita akan membahas dari sisi ilmu hadis, sifat sholat Nabi itu, sehingga kita paham benar berkaitan dengan sifat sholat Nabi yang ada di dalam himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Barangkali itu
Ada lagi? Satu lagi? Baik. Wih, banyak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya akan menanyakan dari tentang tahiyat. Iya. Di Fathul Bari itu dan rasanya mengatakan bahwa tahiyat itu tidak assalamualaikum, Iya. Nah itu bagaimana menunjukkan daripada Nabi Muhammadiyah itu apakah harus menunjukkan seperti itu atau assalamualaikum? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau dilihat di dalam kitab Sifat Salat Nabi Syekh Nasiruddin Albani, ya, memang Assalamu ala Nabi kemudian dijelaskan oleh Syekh Nasiruddin Albani, orang yang pertama kali menggunakan Assalamu alaika itu adalah Ibnu Mas'ud. Nah, karena apa? Nabi sudah meninggal, sehingga tidak lagi Assalamu ala Nabi, tapi Assalamu alaika. Berangkatnya dari sana, Pak. Berdasarkan yaitu pemahaman sahabat, dan rupanya pemahaman sahabat ini dianut oleh 4 mazhab, dibenarkan. Kalau membaca Assalamu ala Nabi bagaimana? Benar, nggak salah, karena masih juga banyak ulama hadis yang menggunakan Assalamu ala Nabi. Itu, Pak. Ya, silakan lagi. Ya. Kalau menurut tarjih Assalamu alaika, itu mengambil yang rajih, artinya yang lebih banyak penganutnya. Rajihnya di situ. Lebih banyak penganutnya. Istilah rajih itu misalnya ini ada sahabat muda, sahabat tua. Tarjih akan mengambil sahabat tua daripada sahabat muda. Karena apa? Berarti sahabat tua ini lebih banyak pengalaman bergaul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya begitu mentarjih, Pak. Hadis ada Bukhari bertentangan, terjadi muta'arid, misalnya 2 hadis sahih berlawanan misalnya. Yang satu itu riwayat Imam Bukhari, yang satunya riwayat misalnya siapa namanya Abu Daud. Maka Muhammadiyah akan menguatkan yang datang dari Imam Bukhari dengan melihat pertimbangan sanadnya juga. Ada lagi di Muhammadiyah ini contoh, yaitu merapatkan tumit waktu sujud itu. Merapatkan tumit dengan merenggangkan tumit waktu sujud. Karena kedua-duanya lemah, Pak. Jadi kedua-duanya lemah itu di mata Muhammadiyah. Akhirnya apa? Silahkan bagi yang mau merapatkan tumit, silahkan bagi mereka yang mau merenggangkan tumit. Karena kedua-duanya sama-sama lemah. Tak perlu dipersoalkan, Pak. Kalau memang sudah dijelaskan seperti itu. Insya Allah yang duduk di pusat itu bukan orang-orang bodoh, Pak. Saya yakin benar, dan ittifaq di Muhammadiyah itu jam'iyah, jemaah, bukan perorangan. Tidak ada fatwa perorangan bisa menjadi pedoman di Muhammadiyah itu. Misalnya fatwanya saya, itu belum tentu, Pak, jadi pedoman Muhammadiyah. Disidang dulu baru bisa, Pak. Jadi di situ, Pak. Tadi mengapa Muhammadiyah pakai Assalamu alaika, itu berdasarkan keterangan yang rajih, termasuk karena banyak seluruh imam mazhab berpegang teguh kepada
Ibnu Mas'ud. Akhirnya semuanya membaca Assalamu alaika. Tetapi Muhammadiyah tidak menafikan. Sekali lagi, Muhammadiyah tidak menafikan yang membaca Assalamu alan Nabi. Lain Pak, kalau saya kebetulan juga di Syiah ya, anti Syiah itu saya banyak menulis di syiahindonesia.com itu serangan-serangan saya di Syiah itu. Lah, di situ ada bacaan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian kita baca sholawat yang dari Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Itu kalau di Syiah diharamkan baca sholawat itu. Kenapa? Karena ada istri Nabi. Syiah. Ya. Ada Syiah nggak di sini? Ini keterangan saja Pak. Jadi Syiah tidak mau ada perkataan keluarga atau istri Nabi yang masuk dalam sholawat. Dia itu batal sholatnya. Kalau di Muhammadiyah silahkan pakai sholawat itu selama ada sunnahnya, ada hadisnya. Ada lagi sholawat dari Imam Ahmad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi. Yang saya cari sampai sekarang tidak ada sholawat sekalipun panjang di dalam hadis-hadis Nabi yang pakai Sayyidina, itu belum saya dapat itu Pak. Karena saya ini di sini Pak, meskipun ini HP ya, di sini ada beberapa perpustakaan saya. Jadi kalau HP saya ini dicuri orang, ilmu saya tidak ada lagi Pak, hilang di bawah orang ini. Nah di sini ada yang sampai sekitar 11.000 judul kitab. Saya taruh di sini untuk mengetahui kedudukan hadis Nabi. Kemudian ada lagi namanya Maktabah Al-Waqfiyah. Itu seperti kitabnya langsung. Jadi saya juga misalnya ada Pak, satu contoh di Tarja ini ada di bab iman. Tadi malam saya sampaikan itu sama Mas Indra, yaitu berkaitan dengan hadis tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Janganlah engkau berfikirlah tentang makhluk Allah, ciptaan Allah. Jangan berfikir tentang zat Allah. Hadis ini dimuat di dalam himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah yang dulu ya. Ini yang dulu Pak, belum dirubah itu, yang dulu. Itu sampai sekarang belum dirubah karena masih belum ada usulan barangkali. Itu hadisnya palsu Pak. Hadisnya palsu. Tapi sesuai dengan Al-Quran. Memang kita dilarang memikirkan Allah. Yang kita pikirkan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Boleh dipakai asalkan tidak pakai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakai saja. Itu min aqwalil ulama, boleh dari salah satu pendapat ulama seperti ini berdasarkan Quran, itu dibenarkan Pak. Barangkali itu Pak ya. Mungkin Ustaz yang pada hari ini kita tutup saja kajian tadi lagi itu, dan setiap satu tahap kami bersyukurkan kepada Bapak sekalian untuk hadir di pengajian Dewan Pengakuan Peserta Pengajian ini, karena kita akan terus untuk mencapai keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami tutup, dari kita membaca doa kafaratul majelis sama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.